Saat Qin Yichan menghentikan pikirannya, Qin Yichan melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Dalam persepsi Qin Yichan, ada kekuatan yang sangat kuat di dekatnya, dan itu bahkan membuatnya merasa sedikit takut, dan aura ini menyelimuti sekelilingnya. Qin Yichan melihat pemandangan di depannya dengan ringan dan menggelengkan kepalanya. Dalam kesadarannya, kekuatan kuat itu perlahan-lahan bergegas menuju posisinya. Bagaimana situasinya? Masih ada kartu hall seperti itu di Jiuyu Floating City? Qin Yichan menggelengkan kepalanya dan menghapus tebakan kebetulan bahwa dia tidak memiliki kartu truf dari pikirannya. Bagaimanapun, ini adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan Mahkamah Agung tertinggi dan dapat membuat Mahkamah Agung membatalkan penunjukan penguasa kota terapung. Ini sudah merupakan kompromi dalam arti tertentu. Tidak ada cukup kartu untuk menghalangi para penguasa kota terapung. Mahkamah Agung ilahi. Masalah penting seperti Taoisme tidak dapat ditempatkan di tangan orang lain. Saat Qin Yichan santai dan bernapas, perasaan di sekelilingnya sedikit berubah. Dalam persepsi Qin Yichan, kekuatan itu sudah berkumpul ke arahnya. Qin Yichan menggelengkan kepalanya dan menyerahkan sedikit keberuntungan terakhir. Pihak lain datang untuknya kali ini, dan tidak ada kemungkinan lain. Setelah meregangkan tubuhnya, Qin Yichan tiba-tiba tertawa. Saya menghabiskan malam tanpa mencari apa-apa, dan sekarang saya sangat terkejut ketika saya kembali. Napas yang awalnya dikumpulkan di sisinya tiba-tiba meledak, mengusir kekuatan penyelidik. Qin Yichan keluar dari ruangan, berdiri di udara dengan tenang, dan melihat pemandangan di luar. Sun Jiufeng meringkuk di sudut, menggigil, dan di sampingnya adalah Hong Na, yang terluka parah sekarang, dengan keras kepala bersandar pada dinding halaman yang rusak, terengah-engah. Saat menatap Qin Yichan, Hong Na menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirimkan suaranya. Orang ini sangat kuat dan merupakan kartu terakhir dari keluarga Sun. Qin Yichan mengangguk, dan kemudian menatap seorang lelaki tua berambut tua tidak jauh darinya. Keduanya saling memandang dengan sedikit keraguan tertulis di mata mereka. Pria tua itu menarik tangannya dengan ringan, dan ada distorsi ruang yang aneh di antara jari-jarinya. Qin Yichan juga memperhatikan semua detail kecil ini. Qin Yichan sebenarnya tahu betul bahwa di lingkungan saat ini, dia harus lebih berhati-hati. Tunggu aku sebentar. Aku akan melihat bagaimana luka mereka. Orang tua itu tampaknya tidak terburu-buru, mengangguk, dan diam-diam menyaksikan Qin Yichan jatuh. Ketika Sun Ning, yang berada di samping lelaki tua itu, melihat pemandangan seperti itu, dia hampir menjadi marah. Kenapa kau membiarkannya pergi? Dialah yang membunuh lusinan keluarga Sunku. Kamu masih bukan pendukung keluarga Sunku. Sun Ning sangat marah dan memarahi orang tua itu. Jika ditempatkan lebih awal, orang tua itu pasti akan mengikuti perintah Sun Ning dan langsung memulai. Tapi sekarang, lelaki tua itu merasakan sedikit perbedaan. Jika orang ini benar-benar kejam dan dibantai berkali-kali dalam keluarga Sun, maka hal pertama yang harus dia lakukan ketika menghadapi dirinya sendiri adalah bagaimana melindungi dirinya sendiri dan bagaimana menghindari pengepungan ini. Alih-alih situasi saat ini, pertama-tama selidiki cedera Hong Na. Orang tua itu sekarang juga mengerti identitas Hong Na. Dia awalnya seorang pembunuh, tetapi didorong oleh Qin Yichan untuk melepaskan target pembunuhannya. Tetapi bahkan pengungsi sementara seperti itu bisa mendapatkan kesopanan seperti itu. Jelas, Qin Yichan bukanlah orang keji yang dikatakan Sun Ning. Orang tua itu memiliki ukuran sendiri di dalam hatinya. Tuan muda tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia diberi waktu, maafkan dia dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Reaksi acuh tak acuh dari lelaki tua itu membuat Sun Ning sangat tidak puas. Lagi pula, di depannya, tidak ada yang pernah begitu menentangnya. Terlebih lagi, kartu truf lelaki tua itu benar-benar dibawa keluar. Faktanya, Sun Ning telah menyembunyikan banyak informasi sebelum dia mengundang lelaki tua itu keluar. Setelah kejadian ini, tentu saja, akan lebih tepat untuk mengundang Dewa Agung ini ke istirahat sesegera mungkin. Yang paling ditakuti Sun Ning sekarang adalah orang tua itu mengetahui kebenarannya. Untuk mencapai tujuan ini, Sun Ning menggambarkan Qin Yichan sebagai orang yang sangat kejam, dan bahkan menempatkan banyak tuduhan pada Qin Yichan, dan menghitung kerugian di dalam dan di luar keluarga Sun di kepala Qin Yichan. Menghubungi adik laki-lakinya yang hilang, dia ingin menyerahkan kota kekosongan terapung Jiuyu ke Mahkamah Agung Tuhan. Orang tua itu telah mundur selama bertahun-tahun, dan sekarang dia tiba-tiba mengetahui berita itu. Jelas dia tidak akan membiarkannya pergi. Mengikuti Sun Ning sepanjang jalan untuk membunuh kuartet, sampai Sun Jiufeng terakhir ada di sini. Lelaki tua itu sedikit menyadari keanehannya. Karena Sun Jiufeng tidak mengatur pertahanan tenaga kerja sama sekali, ini hanyalah keputusan yang keterlaluan. Jika itu benar-benar ganas, bagaimana bisa ada kesalahan pengaturan seperti itu? Selain penampilan Hong Na, itu memberikan umpan balik yang sama sekali berbeda kepada lelaki tua itu. Seorang pembunuh yang mengkhianati Sun Ning dan sekarang bersumpah untuk melindungi keselamatan Sun Jiufeng. Perubahan semacam ini, apalagi si pembunuh, adalah fakta yang sangat ajaib, bahkan jika itu ditempatkan pada kultivator manapun. Orang-orang yang berlatih setidaknya 1000 tahun,
Sebanyak 10.000 tahun retret, dapat menanggung begitu lama retret dan kerja keras. Dengan imbalan kekuatan yang kuat, tidak ada yang tidak menghargai hidup mereka sendiri. Dan Hong Na, sebagai seorang pembunuh, bahkan lebih tertarik. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah emosi sekarang dan tetap berpegang pada iblis yang keji? Segala macam hal yang bertentangan dengan akal sehat membuat lelaki tua itu agak menebak. Memikirkan kembali perjalanan ini, lelaki tua itu menyetir sendiri ke bambu yang patah untuk membersihkan bagian dalamnya, dan tidak meninggalkan celah di sepanjang jalan, yang sangat fatal. Pria tua itu memiliki pikiran yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya, dan dia memikirkan apa yang dikatakan Hong Na sebelumnya ketika dia menghadapinya. Kau idiot yang disimpan dalam kegelapan. Setelah mengunyah sebentar di dalam hatinya, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang digunakan. Tapi melihat ke bawah, Sun Jiufeng, yang tidak memiliki rasa hegemoni sama sekali, melirik Sun Ning, yang berada di sisi lain dengan mata terbelalak, dan lelaki tua itu jatuh ke dalam keraguan dan pilihan. Satu sisi adalah Sun Jiufeng yang dapat dilihat sekilas dan tidak memiliki masa depan, sedangkan sisi lainnya adalah penguasa yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun metode Sun Ning tidak otentik, penuh dengan kebohongan dan penipuan, tetapi pada dasarnya, ini adalah keterampilan yang diperlukan dari tuannya. Karena tidak ada tuan yang berhati lembut. Hanya orang-orang di tingkat tuan yang dapat meninggalkan emosi manusia dan berkonsentrasi untuk mencapai ambisi besar di hati mereka. Meskipun metode Sun Ning tercela dan menipunya, ini juga membuktikan visi dan ambisi Sun Ning dengan cara tertentu, serta tujuan yang tepat. Bahkan jika dia bangun sekarang, masih tidak ada cara bagi mereka yang telah meninggal untuk dibangkitkan. Kali ini, pertempuran Sun Ning untuk identitas penguasa kota terapung telah berakhir. Adapun Sun Jiufeng, itu hanya bahaya tersembunyi terakhir. Memotong rumput dan akar tanpa memperhatikan persaudaraan dapat menunjukkan betapa kejamnya seseorang.